Hai guys, kembali lagi sama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Dr. Bovo yang mengawasi semua pahlawan dari asosiasi pahlawan maupun pahlawan Neo, tak terkecuali Saitama juga. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 136. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 136 ini menceritakan pertempuran puri-puri prisoner melawan Raiden, salah satu leader dari pahlawan Neo. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan Neo. Di sana terjadi guncangan besar yang membuat para staf menjadi panik. Mereka merasa jika getaran tersebut bersumber dari lantai atas, tepatnya di ruang latihan. Saking besarnya getaran tersebut, seakan ada dinosaurus yang sedang mengamuk. Di ruang latihan itu ternyata ada Raiden yang untuk pertama kali mengenakan pakaian tempur dari pahlawan Neo dan mengujinya dengan cara memukul dinding markas, sehingga terjadilah getaran besar tersebut. Kali ini Raiden merasa membutuhkan baju tempur yang pahlawan Neo fasilitasi itu. Alasannya karena kejadian pertempurannya melawan puri-puri prisoner beberapa waktu lalu. Setelah itu, scene kembali ke momen pertempuran Raiden melawan puri-puri prisoner. Di sana, Raiden berhasil melemparkan pahlawan flamboyan itu dan membuatnya terhempas jauh ke belakang. Para napi terkejut melihat pemimpin mereka bisa dilemparkan dengan begitu mudahnya. Sedangkan para pasukan Neo bersorak kegirangan melihat pemimpin mereka seakan memenangkan pertempuran. Tidak lama setelah itu, puri-puri prisoner bangkit. Lalu dia meminta para napi untuk melemparkan sesuatu kepadanya secara bersamaan. Dan para napi tersebut bersama-sama melempari puri-puri prisoner dengan botol kaca. Pahlawan flamboyan itu perlahan bertransformasi. Ternyata yang dilemparkan barusan adalah minyak. Para napi sendiri tidak tahu apa tujuan dari puri-puri prisoner kenapa meminta dilempari seperti itu. Sedangkan para pasukan Neo yang melihat aksi dari pahlawan banci tersebut juga ikut bingung. Setelah tubuh dari puri-puri prisoner dilumuri minyak secara menyeluruh, dia memasang kuda-kuda. Ternyata itu adalah gaya tempur baru yang puri-puri prisoner miliki, yaitu Oily Angel Advance. Tubuh puri-puri prisoner berkilauan. Dia menjelaskan jika transformasinya ini terinspirasi saat kekalahannya melawan Garo beberapa waktu lalu. Menurut puri-puri prisoner, dengan mode minyak ini, ia akan mampu meminimalisir serangan ekstrim, lemparan maupun teknik bela diri yang dia terima nanti. Raiden yang melihat hal itu merasa jika argumen dari puri-puri prisoner mungkin belum tentu salah juga. Raiden maju menyerang puri-puri prisoner dengan telapak tangannya. Dan seketika pahlawan flamboyan itu terkena banyak pukulan telapak tangan dari juara sumo tersebut. Namun kali ini puri-puri prisoner mampu bertahan. Bahkan secara mengejutkan dia malah membuka pertahanannya dan mempersilahkan Raiden melancarkan serangan dengan mudahnya. Puri-puri prisoner berkata jika dia telah merubah rasa sakit yang dia terima menjadi kesenangan dan menamai jurusnya sebagai No Guard atau tanpa pertahanan. Pahlawan flamboyan itu terus menerima pukulan demi pukulan dari Raiden. Si Raiden merasa kecewa dengan apa yang puri-puri prisoner berbuat. Ternyata pahlawan flamboyan itu memanglah orang aneh, sesuai dengan rumor yang beredar. Akan tetapi secara mengejutkan, puri-puri prisoner malah melancarkan serangan balik dengan pukulan Angel Rush-nya. Namun dengan satu telapak tangan saja, Raiden berhasil menghentikan serangan tersebut. Akhirnya puri-puri prisoner melancarkan pukulannya secara bertubi-tubi. Tapi Raiden mengimbanginya dengan pukulan telapak tangannya. Menurut Raiden, serangan dari pahlawan kelas S itu memang hebat, tapi inderanya biasa-biasa saja, serta gerakannya kurang agresif. Setelah itu, Raiden meningkatkan serangannya sehingga membuat puri-puri prisoner untuk kesekian kali menerima banyak pukulan dari leader pahlawan Neo itu. Namun secara mengejutkan, pahlawan banci tersebut masih mampu berdiri. Dia bahkan meremehkan Raiden sambil berkata jika serangan itu masih belum cukup untuk menghentikannya. Setelah itu, Raiden melancarkan pukulan kerasnya bernama Giant Heavy Cannon, tepat mengenai muka dari puri-puri prisoner dengan sangat keras. Akan tetapi, lagi-lagi pahlawan banci itu mampu bertahan. Raiden terkejut melihatnya, karena pertempuran jarak dekat adalah keahliannya. Dan puri-puri prisoner harusnya tahu jika dia berada dalam keadaan yang sedang dirugikan. Akan tetapi, entah kenapa, menurut Raiden, pahlawan kelas S itu tidak salah. Dia bertarung seakan sambil melindungi para tahanan yang dia pimpin. Setelah itu, puri-puri prisoner dan Raiden kembali melancarkan pukulan satu sama lain seperti tadi. Dalam benaknya, Raiden merasa jika pahlawan kelas S1 ini sengaja membiarkannya terjebak dalam aliran pukulan berat seperti sekarang ini dan sengaja bertahan untuk berhadapan dengan Raiden secara langsung.
Akan tetapi Raiden menyadari hal itu. Puri-puri prisoner memang sengaja tidak menyerang balik dengan serius karena suatu alasan. Dan seketika Raiden menghentikan pertempuran mereka berdua. Para pasukan Neo terkejut kenapa leader mereka yaitu Raiden secara tiba-tiba menghentikan pertempuran. Raiden berpendapat jika puri-puri prisoner bukanlah orang jahat dan itu terlihat dari tatapan matanya. Setelah itu Raiden mencoba menaruh sedikit kepercayaannya kepada puri-puri prisoner, khususnya soal menangani para napi dan mendidik mereka. Mendengar apa yang Raiden katakan membuat para pasukan Neo pada protes, karena markas pusat sudah memberikan misi demikian. Raiden menjelaskan jika tugas utama mereka sebenarnya adalah menjadi pahlawan dan tidak ada keputusan yang lebih baik selain dari penilaian di tempat kejadian. Raiden akan bertanggung jawab dan memberitahu para atasan pahlawan Neo tentang misi yang mereka jalani ini. Setelah itu sambil membalikan badan dan berjalan pergi, Raiden juga menegaskan jika puri-puri prisoner adalah seorang pahlawan pula. Puri-puri prisoner yang mendengar hal itu berterima kasih kepada Raiden. Setelah itu dia mengajak para napi untuk kembali ke pusat pelatihan mereka. Akan tetapi secara mengejutkan, para napi itu malah terkesima semua dengan karisma kepemimpinan yang Raiden tunjukkan. Dan mereka dengan sukarela malah mengikuti Raiden kembali ke markas pusat pahlawan Neo. Otomatis puri-puri prisoner yang melihat hal tersebut langsung mengomeli mereka semua. Setelah itu scene kembali ke momen sekarang di markas asosiasi pahlawan Neo. Raiden setelah mengenakan baju tempur pahlawan Neo merasa kekuatannya telah mengalir dengan sangat besar. Dalam benaknya setelah kejadian itu, Raiden sendiri sebenarnya bisa mengetahui kekuatan pahlawan kelas S yaitu puri-puri prisoner dengan mudah. Tapi dia merasa bingung dengan status lemah yang puri-puri prisoner sandang selama ini. Karena menurut Raiden, puri-puri prisoner bukanlah pahlawan yang lemah. Di sisi lain, para pasukan Neo berlatih duel satu sama lain tidak jauh dari Raiden. Darkseid yang melatih mereka meniup peluit dan memperingatkan salah satu orang yang sedang duel karena dia telah berlebihan dalam menyerang rekannya sendiri. Darkseid menasihati pasukan Neo itu untuk menjaga krisis menjadi prioritas tinggi dalam menjadi seorang pahlawan. Sayangnya pasukan tersebut malah protes dan menantang Darkseid untuk latih sparring dengannya secara langsung. Namun Darkseid menolak hal tersebut. Sepertinya rasa takut yang Darkseid derita dari trauma pertempuran melawan asosiasi monster masih belum hilang ya guys. Raiden yang melihat respon Darkseid yang menolak latihan sparring dengan pasukan Neo seperti itu cukup terkejut karena dia adalah mantan pahlawan kelas S. Raiden bertanya-tanya apakah semangat juang milik Darkseid telah hilang karena lelah menghadapi kejahatan selama ini. Dia juga tidak ingin nantinya berakhir seperti Darkseid yang takut terjun ke medan pertempuran. Di sisi lain, Raiden dulu juga bertanding di turnamen Super Sumo. Menurutnya semangatlah yang menentukan menang atau kalah, dan dia sendiri tidak pernah kalah sekalipun. Raiden telah bertarung di medan pertempuran berikutnya dan dia siap dengan segala hal yang akan terjadi nanti. Setelah itu, scene berpindah ke lorong markas pahlawan Neo. Di sana ada dua staf keamanan yaitu Erimin dan Destro yang sedang berjalan menuju suatu ruangan di mana mereka telah mengurung Metalbat dan membiusnya selama lebih dari 48 jam. Dengan begitu, Metalbat tidak akan mengamuk seperti sebelumnya dan persiapan untuk operasi telah mencapai tahap akhir. Ternyata Metalbat telah berhasil dikalahkan dan dia akan benar-benar dioperasi lalu dirubah menjadi manusia cyborg guys. Apakah nantinya operasi tersebut akan berhasil dan Metalbat akan benar-benar menjadi cyborg seperti pahlawan lainnya? Lalu bagaimana kelanjutan cerita dari si butak berjubah kita? Sayang sekali Shin Manga One chapter 136 telah berakhir. Nah itu tadi review cerita Manga One chapter 136 yang ending scene-nya memperlihatkan dua penjaga pahlawan Neo yang sedang berjalan menuju ruang tahanan tempat di mana Metalbat dikurung dan akan dirubah menjadi cyborg. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.